Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel. Ketemu lagi dengan saya, Kak Dadi Bangun. Kali ini saya akan masih bahas series tentang SNBT. Kali ini subtes pengetahuan kuantitatif mengenai hubungan matematika sederhana. Apakah sesederhana yang kalian pikirkan? Jangan lupa sebelum itu, like, komen, dan subscribe Lavender Channel. Oke, kalau di pengetahuan kuantitatif, kita akan sering ketemu nih tipe soal P dan Q kayak gini. Jadi ada pernyataan, kita harus cari hubungannya. Jadi memang tipikalnya nggak kayak yang lain ya. Kalau yang lainnya kan misalnya kita ada hubungan A, B, C, D, E, sebab akibat, 1, 2, 3, 4 pernyataan. Kalau ini cuma sampai D doang. Jadi kalau kalian ngasal jangan jawab E ya, karena pasti udah nggak ada di opsi. Oke, kita akan ketemu soal pengetahuan kuantitatif seperti ini ya. Selalu ada pernyataan P, pernyataan Q, tapi kita juga harus lihat keterangan di atasnya itu seperti apa. Oke, teman-teman jadi harus ngeliat. Kita kayak contoh soal ini. Umur Ana 2 kali umur beta, umur Ana 2 kali beta, dan beta itu adalah C lebih dari 5, dan C adalah seperempat umur Ana. Mereka bertiga lahir pada abad 21 atau 2000-an ya. Startnya dari 2000. Kalau di sini dia bilang adalah tahun lahir Ana sama tahun lahir Cica. Kayak gitu ya. Kita ini aja, boleh kok pakai asumsi kalau soal-soal kayak gini. Misalnya kita bilang ini kan berarti dari sini kita bisa dapat A itu adalah 4 kalinya C gitu ya. Ini saya kan yang ditanya adalah yang P-nya itu adalah Ana. Tahun lahir Ana. Ana tahun berapa? Q itu adalah tahun lahirnya. Menurut kalian, kalau dari sini udah ketahuan kan? Berarti apa? Tuaan si Ana apa si Cica? Iya, dari sini aja udah ketahuan. Berarti apa? Ana itu 4 kalinya Cica. Berarti Ana older than Cica gitu ya. Ana lebih dari Cica. Kalau lebih tua berarti lahirnya duluan siapa? Ana atau Cica? Iya, pasti duluan sih Ana. Jadi apa? Ana pasti lebih muda. Misalnya kita anggap aja angkanya. C misalnya adalah 2, berarti A-nya adalah 4 kali 2 alias 8. Kalau start from 2000, berarti kalau dia sekarang gitu ya, sekarang si Cica itu adalah di sekarang 2000 berapa? Sekarang 2013. Kalau sekarang 2013, Cica 2 tahun, berarti Cica itu lahir tahun berapa? Berarti Cica lahir 2013 dikurang 2, 2011. Ananya gimana? Ananya berarti 2013 kurangin 8. Lahir tahun berapa? Iya, 2005. Jadi ini 2005, yang Cicanya adalah 2011. Lebih gede siapa? Iya, pasti P kurang dari Q. Udah, secara logika gampang. Jadi terkadang kuantitatif kamu nggak perlu jelasin sampai kayak detail tadi. Cuman kalau ini karena kebutuhan untuk pembahasan, jadi saya harus jelaskan logikanya. Tapi kadang kalau udah ngeklik, udah tuaan dia lah, otomatis kalau lebih tua berarti tahun lahirnya lebih kecil daripada yang lebih muda. Karena kalau lebih muda, angkanya makin besar. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Berikutnya adalah mengenai Andi memiliki gaji awal 5 juta. Berapakah gaji Andi setelah 10 tahun bekerja? Ingat, pernyataannya adalah berapakah gaji Andi setelah 10 tahun bekerja? Dan ada 2 pernyataan. Dan di kuantitatif ada tipikalnya adalah kayak gini. Jadi kuantitatif tuh ada tambahan pilihan gandanya selain yang ada pilihan sebab akibat yang normal A, B, C, D, E biasa, terus ada juga yang 1, 2, 3, 4. Nah, dia ditambah kalau di kuantitatif, yaitu tambah ada pernyataan 2 ini atau yang hubungan P dan Q. Jadi kalian disuruh cari hubungan walaupun kalian seringan tanpa hubungan ya. Oke, yang pertama gaji Andi akan naik 2% dari gaji tahun sebelumnya. Yang kedua, Andi bekerja sebagai karyawan swasta. Sebenarnya kalau pakai ini gaji Andi naik, ini bisa tahu nggak? Iya, ini bisa dihitung. Berarti kalau misalnya dia 5 juta tahun pertama, habis itu tahun berikutnya tinggal ditambahin apa? Berarti kali 102% gitu ya. Kenapa 102%? Karena kan namanya 2%. Ntar dapat berapa itu. Tapi kalau ini perlu nggak? Ini perlu nggak? Ini aneh nih. Ya kalau karyawan swasta emang kenapa? Ada keterangannya nggak gajinya berapa naiknya?
Nggak ada. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaannya. Tapi kalau pernyataan dua saja itu tidak cukup. Jadi jawabannya yang A. Oke, paham ya teman-teman? Kayak apa nih gitu. Jadi kalau bilang Andi akan naik berapa persen, karena karyawan swasta, Andi akan mendapatkan kenaikan berapa. Nah, itu baru bisa menjawab. Oke? Jadi kalau kayak gini, jawabannya hanya pernyataan satu saja yang cukup, tapi pernyataan dua saja tidak cukup. Oke? Kita lanjut ke yang berikutnya. Badu menjual sebuah kotak pensil dengan harga 48.000. Berapakah keuntungan yang didapatkan? Ingat, pertanyaannya adalah berapa keuntungan yang didapatkan oleh Badu. Yang satu, Badu untung 20%. Udah ngejawab belum? Iya, ini udah menjawab. Satu saja udah menjawab. Karena di situ kasih statement, untungnya 20%. Pernyataan kedua, harga modal kotak pensil tersebut adalah 40.000. Kalau ada 40.000, bisa nggak tahu keuntungannya? Bisa dapat untung, yaitu dengan cara 48, ya, 48.000 dikurangin 40.000. Maka dapat keuntungannya adalah 8.000. Berarti apa? Iya, kita bisa pernyataan satu saja juga cukup, pernyataan dua saja juga cukup, ya. Kalau satu pernyataan saja cukup nggak? Cukup juga sebenarnya, tapi jadinya yang ini lebih tepat adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan dua saja juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, itu aja. Jadi buat teman-teman kalau mau pembahasan yang lebih panjang, jangan lupa join membership dari Lavender Channel. Itu akan ada banyak pembahasan yang lebih panjang. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.